Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kepada yang kami hormati para asatiz, para tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Ta'ala kita dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir di dalam majlis yang dimuliakan Allah Ta'ala insyaallah, yaitu majlis Thalabul Ilmi. Kali ini kita akan membahas sebuah kitab termasuk diantara masterpiece, kitab utama dari seorang ulama namanya Al-Imam Yahya Ibnu Syarf. Julukannya adalah Muhyiddin An-Nawawi. Jadi kitab hadis ini kalau kita perhatikan adalah menyangkupi semua berbagai macam aspek bidang daripada ilmu agama Islam. Beliau ambil dari hadis-hadis sahih yang paling penting dari yang beliau hafal, lalu dituangkan, disusun menjadi hanya 42 hadis saja, dan itu ada dalam Arba'in An-Nawawiyah. Jadi hadisnya total adalah 42 hadis, tapi di situ sebutnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini menunjukkan tentang siapa yang menyusun. Beliau adalah Imam An-Nawawi. Nama lengkap beliau adalah Al-Imam Al-Hafiz. Beliau seorang yang penghafal. Bukan hanya menghafal Quran, Mbak, tapi menghafal hadis. Bukan hanya Quran dan hadis, semua daripada kitab-kitab ulama beliau pelajari, beliau hafalkan. Nah, ini Imam An-Nawawi, maka disebutkan Al-Hafiz, Syekhul Islam. Artinya adalah gurunya Islam. Artinya ini menunjukkan dia sebagai rujukan dari seluruh umat Islam dalam bidang ilmu. Karena bukan hanya hadis yang beliau kuasai, beliau juga menguasai berbagai macam bidang ilmu. Kemudian julukannya adalah juga Muhyiddin. Artinya adalah yang menghidupkan agama. Ini satu julukan yang sangat luar biasa sebetulnya, yang beliau sendiri tidak suka. Ini yang ngasih gelar adalah kita murid-muridnya, bahwa beliau yang menghidupkan agama. Di era di mana banyak sekali ulama-ulama atau umat Islam mereka dikotori dengan filsafat Yunani, beliau menghidupkan agama dan menolak filsafat Yunani tersebut. Nama aslinya bernama Yahya bin Syaraf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam An-Nawawi. Beliau kenapa disebut An-Nawawi? Karena beliau lahir di kota Nawa. Jadi kalau orang Arab itu Bapak Ibu, untuk mencirikan dia berasal dari mana, maka kota kelahiran disertakan di akhir. Ya, beliau disebut Nawawi, berarti orang yang berasal dari kota Nawa.
Nawa ini adalah satu, bisa kita katakan kelurahan di zaman itu, di kota yang bernama Ad-Dimask atau sekarang namanya Damaskus, di wilayah Suriah atau Syria yang sekarang. Jadi beliau dari kota Nawa, disebutnya Nawawi. Jadi kalau orang Arab gitu Pak, kalau dia berasal dari kota mana, julukannya ada di belakang. Kalau orang Lampung gitu misalnya, ya Al-Lampungi, ya, itu biasanya dikasih tambahan i. Nah ini menunjukkan Imam Al-Bukhari itu berasal dari kota Bukhara, maka disebutnya Imam Bukhari. Nah itu. Kalau Waigali jadi gimana? Al-Waigalihi gitu. Ya mungkin bisa saja seperti itu. Jazakumullah khairan. Baik. Singkat cerita, Imam Nawawi ini banyak mengarang kitab. Karena kita memang juga kajiannya sangat singkat, maka saya hanya ingin menukilkan tentang bagaimana gurunda kita yang akan kita bahas kitabnya. Ini beliau seorang yang zuhud, seorang yang sangat-sangat luar biasa, ulama besar tapi sangat sederhana. Bahkan beliau pernah ya dipanggil oleh khalifah pada saat itu, seorang raja, dan disuruh menandatangani fatwa, tapi beliau berani menolak fatwa itu dikarenakan isinya adalah kezaliman. Ini seorang ulama yang zuhud itu seperti itu, tidak bisa dibeli oleh penguasa yang zalim. Nah, itu Imam Nawawi. Dilahirkan pada tahun 613 Hijriah. Jadi ini sudah era-era yang lepas dari ulama-ulama periwayat hadis seperti Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan kelak beliau luar biasa membuat satu kitab namanya Syarah Sahih Muslim. Wah, itu. Kitab Sahih Muslim saja sudah sedemikian tebal, ini disyarah sama beliau, diterangkan oleh beliau, dituangkan dalam kitab. Nah, ini mudah-mudahan kita kenalan ini membuat kita ilmunya berkah, ya. Karena kita ya berdoa ya, atau salah satu adab kita kalau kita lagi belajar membaca kitab, maka kita doakan yang menulis kitabnya, kita doakan ya. Itu bagian dari adab ya, kita kenalan dulu ya, kita lihat biografi singkatnya, lalu jangan lupa kita berdoa kepada Allah ya, berdoa mudah-mudahan beliau ya diberikan ampunan, dinaikkan derajatnya di surga, dan mudah-mudahan kalau kita mencintai beliau, Rasulullah bersabda, anta ma'aman ahbabta. Kalau kita belajar kitab beliau, kita mencintai isinya, mengamalkannya, maka kelak di akhirat bisa dikumpulkan bersama beliau, yaitu adalah Imam An-Nawawi. Hadis ke-1 langsung nih Pak. Ya. Niat adalah jiwanya amal soleh. Ini hadis yang masyhur. Ini banyak para asatiz menyampaikan. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Hadis ini yang meriwayatkan adalah Amirul Mukminin. Siapa itu Amirul Mukminin? Ini adalah satu julukan yang diberikan kepada sahabat Nabi, karena dia adalah pemimpin setelah daripada Abu Bakar. Beliau tidak mau dijuluki khalifah, tapi lebih suka dipanggil dengan Amirul Mukminin. Apa itu Amirul Mukminin? Pemimpinnya orang-orang beriman. Beliau juga punya kunyah, panggilannya adalah Abu Hafsin.
Ada dua pendapat di kalangan ulama. Hafsin ini apa merujuk kepada putri beliau yang menjadi istri Nabi yang namanya Hafsah, atau Hafsun di sini adalah menunjukkan satu kosakata dalam bahasa Arab yang menunjukkan seekor singa. Karena julukan ataupun panggilan beliau juga yang kita kenal adalah Asadus Sahara, yaitu adalah singa padang pasir. Makanya beliau juga sering disebut Abu Hafsin, bapaknya singa. Karena apa? Karena beliau dulu di masa jahiliyah kalau gulat, kalau bertanding tidak ada yang bisa menang melawannya. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Total Umar bin Khattab meriwayatkan hadis tidak sebanyak Abu Hurairah dan anaknya Abdullah bin Umar. Beliau hanya meriwayatkan kurang lebih 534 hadis atau 36 hadis. Jadi tidak begitu banyak sebanyak Abu Hurairah. Abu Hurairah itu 5.374 ya. Sementara anaknya 2.500-an. Nah, kalau beliau hanya 534 hadis. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hanya saja setiap orang akan mendapatkan ganjaran tergantung dari apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusifuha au imra'atan yunkihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya nilainya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah tergantung dari niat yang dia hijrahkan padanya. Ini kita bahas satu-satu. Hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya. Derajatnya tinggi, di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari meriwayatkannya dan menuliskannya pada beberapa bab di dalam kitab sahihnya. Pun juga Imam Muslim meriwayatkan hadis ini pada akhir bab jihad. Lanjut. Luar biasa ini. Ya. Banyak ulama yang meriwayatkan hadis ini sahih, ya, bahkan muttafaqun alaih, ada di dalam kitab Sunan Abu Daud dan seterusnya. Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i berkata, hadis ini mencakup sepertiga ilmu. Wallah. Jadi hadis ini mencakup sepertiga ilmu, saking pentingnya. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niat. Termasuk kita ya. Kenapa kita belajar hadis ini? Dimulai dengan hadis nomor 1 ini. Kita mari luruskan niat. Bahkan orang yang tolabul ilmi bukan karena Allah, maka itu bisa menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Jadi kalau kita nuntut ilmu harus karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini dibandingkan hadis yang lain adalah hadis yang sangat terkenal. Tetapi dilihat dari sumber sanadnya, hadis ini tetaplah hadis ahad. Kalau belajar ini luar biasa ya. Jadi walaupun yang meriwayatkan banyak, tapi yang meriwayatkannya hanyalah ulama di level tabi'ut tabi'in. Maka sebanyak apapun yang meriwayatkan itu tidak menjadi mutawatir. Karena yang menjadikan hadis mutawatir itu harus jalur sahabatnya yang banyak.
Jadi bukan Umar saja yang meriwayatkan, tapi di sini yang meriwayatkan hanyalah seorang diri, yaitu Umar bin Khattab. Makanya walaupun Imam Bukhari meriwayatkan, Imam Muslim, Abu Daud meriwayatkan, ini tidak tergolong mutawatir. Innama maknanya hanyalah pengecualian, hanyalah atau pengecualian. Seringkali banyak menerjemahkannya dengan sesungguhnya. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab itu yang tepat, kalau sesungguhnya itu inna saja. Tapi kalau innama hanya saja. Menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Jadi lebih kuat daripada inna. Kalau innama itu lebih kuat. Artinya sesungguhnya hanya satu-satunya. Gitu ya. Ada perbedaan pendapat di antara ulama tentang maksud innamal a'malu binniyat. Sebagian ulama memahami bahwa niat itu sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian lain menyatakan bahwa niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Jadi perbedaan pendapat di antara ulama. Al-a'mal, amal ini bentuknya seperti apa? Amal itu ada 3. Ada amal qalbiyah, ada amal nutqiyah, ada amal jawarih. Saya sampaikan begini Bapak, amalan yang kita kerjakan itu dibagi menjadi 3 hal. Ada amal qalbi, amalan hati. Amal nutqi, yaitu adalah amal yang diucapkan dengan lisan. Kemudian yang ketiga adalah amal jawarih, yaitu amal dengan anggota badan. Ketika kita sholat misalnya, ketika kita berdiri sholat, ini meliputi 3 hal amal. Jawarihnya gerakan sholat, nutqiyahnya adalah bacaan yang kita baca di dalam sholat. Nah, yang paling menentukan adalah amal qalbiyah, amalan hati. Di sana ada ikhlas karena Allah. Di sana ada cinta, ada harap, ada takut kepada Allah. Di sana ada sabar, syukur, tawakal. Ini harus dihadirkan dalam amal-amal ibadah kita. Supaya apa? Supaya semua amal ibadah kita bermanfaat. Niat itu memang sengaja harus dihadirkan dalam hati, atau menguatkan sebuah keinginan atau motivasi yang sudah ada dengan yang lebih kuat lagi. Dan bukan tersebut niat jika hanya terlintas di hati sesaat. Contoh, ada orang ngomong, saya mau ke masjid sholat berjamaah. Pengen ya? Kalau hanya lintasan dalam hati, itu ucapan dalam hati pengen sholat di masjid, nah ini belum termasuk niat. Kalau yang disebut niat sampai dia kemudian memiliki tekad, saya mau sholat berjamaah di masjid. Kalau bila butuh diucapkan, ya diucapkan. Kalau bila butuh, ya. Jadi kalau kita katakan bahwasanya niat kadang memang dibutuhkan yang namanya ucapan. Niat menurut arti kata al-qasdu, menyengaja. Jadi tadi ada sesuatu yang dia usahakan, itu namanya niat. Saya mau niat ibadah haji. Ini niat atau bukan? Belum. Sampai berusaha, bertekad, menyengaja untuk berbuat sesuatu yang melancarkan untuk ibadah haji. Contoh itu. Caranya gimana? Ya berusaha kan? Kalau nggak ada niat usaha, ya berarti nggak niat berhaji kan?
Tapi kan kalau saya daftar hari ini, nanti berangkatnya 10 tahun yang akan datang. Ya iya, memang seperti itu. Kan daftar antriannya sampai 7 tahun atau 10 tahun misalnya. Tapi kalau tidak daftar ya sampai mau kapan? Iya kan? Kalau orang yang niat ya sudah, nggak masalah 7 tahun yang akan datang. Yang penting sudah daftar. Kecuali mau berangkat sendiri ONH plus. Nah itu contoh ya. Tapi tetap daftar kan. Jadi kalau pengen haji tapi maaf ya, tidak berhemat ya, walaupun haji itu manis tato'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu. Mampu di sini bukan kaya, mampu menempuh perjalanan. Kalau kita misalnya tiap tahun ya, kecuali tahun ini kita misalnya mudik kan gitu, buktinya bisa. Kenapa? Karena kita mengagendakan, saya tahun depan mudik. Maka bagaimana caranya saya bisa mudik kalau lebaran? Itu niat namanya itu. Walaupun khusus tahun ini karena ada pandemi, kita nggak bisa. Nah, disinilah ya yang namanya niat itu artinya adalah qasdus syai'i muqtaranan bi fi'lih. Menyengaja di dalam hati, menghadirkan motivasi ketika hendak melaksanakan pekerjaan, lalu dibarengi dengan perbuatan itu. Dan masing-masing kita akan mendapatkan pahala hanya gara-gara niat kita, Bapak Ibu sekalian. Tapi usahanya ada, menyengajanya ada. Contoh, mau berangkat salat maghrib berjamaah di Masjid Al-Inabah. Sudah siap pakaiannya rapi ya. Lalu kemudian sudah siap sajadahnya gitu. Tiba-tiba hujan lebat, sangat lebat, terjadi petir ya. Lalu kemudian terhalanglah dia untuk pergi ke masjid. Sehingga orang-orang yang seperti ini pahalanya sama serupa karena niatnya itu. Nah itu bedanya niat itu Pak. Niat dengan hanya lintasan hati, kepengen itu beda. Artinya apa? Ada usaha gitu. Ada kebulatan tekad, menyengaja hati dengan adanya upaya. Itu niat namanya. Kalau tidak ada upaya ya belum niat, belum. Itu baru kepengen. Saya mau nikah tahun ini bagi yang belum nikah. Baru kepengen, belum nih niat. Kalau niat usaha dong. Ya, dicari ya jodohnya kan gitu. Saya pengen nikah tahun ini tapi diem, ini belum niat. Baru kepengen. Itu masalah niat. Baik atau buruknya niat seseorang akan berpengaruh baik atau rusaknya sebuah perbuatan. Kalau sebuah perbuatan itu dibarengi dengan niat yang benar, maka dapat kebenaran. Walaupun dalam situasi tertentu salah. Gimana nih Pak? Contohnya ulama. Ulama berijtihad. Ulama berijtihad. Ketika ada satu hukum yang tidak jelas di dalam Quran dan hadis, maka ulama-ulama berijtihad. Bagi ulama yang sudah diberikan kemampuan berijtihad. Kalau dulu ulama mujtahid itu ya paling tidak hafal 300.000 hadis, baru bisa berijtihad. Hafal Quran, hafal 300.000 hadis, dan tidak ada namanya qillatul adalah, kurangnya adalah namanya, atau ada cacat dalam akhlak. Gimana Pak? Oh sekarang kan gampang ya, ada ulama nih, padahal hadisnya cuma hafal 21 dan 2, itu matanya tok.
Matan itu isinya saja. Padahal ya ulama yang bisa berijtihad harus hafal hadis sekian ratus ribu. Standarnya zaman dulu begitu. Ya makanya termasuk Imam Al-Mawardi itu di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah menjelaskan bahwasanya ulama-ulama mujtahid zaman dulu luar biasa, tidak banyak. Karena orang itu ngeri kalau sudah berijtihad, karena ilmunya sejauh mana kan gitu. Ulama-ulama zaman dulu itu hati-hati dalam berijtihad, tidak sembarang langsung berijtihad. Makanya kita kenal ya ulama-ulama yang berijtihad. Kalaupun berijtihad ada yang keliru, ada. Bukan kita ngejudge ulamanya jelek, bukan. Ada satu hal di mana sebagai manusia bukan nabi, maka mesti ada kesalahan. Oleh karenanya ulama-ulama yang sudah berniat baik, berijtihad, ternyata ijtihadnya kurang tepat, maka falahu ajrun, cuma mereka dapat satu pahala. Masih dapat pahala, padahal salah. Itu kekuatan niat itu begitu. Ya, niatnya baik, perbuatannya baik, hasilnya tidak baik. Yang dilihat adalah niat yang saleh. Gitu. Sebaliknya, perbuatannya baik, hasilnya baik, tapi niatnya tidak karena Allah, ya habaan mansura, seperti debu yang berterbangan. Makanya kata Imam Ibnu Mubarak berkata, ya, rubba al-kabair, atau disebutkan rubbal kabirah, berapa banyak al-kabirah, satu amalan-amalan besar, ya, tusaghiruhun niyah, amalan besar itu menjadi kecil gara-gara niat yang tidak benar. Jadi amal yang hebat, mungkin kita katakan amal-amal besar. Apa sih amal-amal besar itu? Jihad, dakwah, hafizul Quran, berderma, ini amalan hebat ini. Maka dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, pada hari kiamat dipanggil. Siapa yang dipanggil pertama? Mereka yang berperang di jalan Allah. Lalu kemudian Allah bertanya kepadanya, ya, apa yang kau telah lakukan selama hidupmu? Maka dia berkata, ya wallahi ya Rabbi, demi Allah ya wahai Rabbku, saya berperang di jalan Allah sampai terbunuh untuk menegakkan kalimat Engkau. Lalu Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Ya, bukankah kau berperang supaya engkau disebut jarik? Bukan jarik ya. Oh, jarik kain. Ini jarik, jarik itu pahlawan. Bukankah kau berperang supaya dikenang sebagai pahlawan? Maka engkau sudah mendapatkannya di dunia. Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya ke neraka jahanam. Amalan hebat. Lalu kemudian Allah panggil juga orang ahlul Quran. Padahal Rasul mengatakan bahwa inna minan nasi khasah, ada di antara manusia khasatullah, orang-orang khususnya Allah. Siapa dia? Ahlul Quran, yang dia bacaan Qurannya baik, menghafal Quran. Maka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kau lakukan selama hidup di dunia? Maka dia katakan, ya Rabbi, saya telah melakukan ini dan itu. Saya belajar mengajarkan Al-Quran, bacaan saya selalu saya untukkan untukmu. Tapi Allah berfirman, kadzabta, engkau dusta. Bukannya kau belajar Quran supaya engkau dipanggil qari, sebagai seorang yang ahli membaca Quran. Bukankah kau menghafal Quran supaya ada di belakangnya ada al-hafiz? Maka apa?
kau sudah dapatkan di dunia. Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya ke neraka jahanam. Begitu pula ada seorang yang hartawan dermawan di waktu hidup di dunia. Allah tanya, apa yang kau kerjakan? Saya menggunakan harta yang kau berikan ya Allah di jalan Allah. Saya bersedekah, saya menyantuni anak yatim, saya menyantuni janda. Ini kan amalan-amalan hebat itu. Amalan hebat. Itu kan balasannya surga semua itu. Ana wa kafilul yatim hakadha, kata Rasul. Saya dan para pengkafil anak yatim itu di surga cuma segini jaraknya. Nah, ini kan sudah dipastikan surga itu. Siapa yang menyantuni janda, balasannya surga. Ini janda yang punya anak ya yatim. Ya, itu juga surga. Ini semua ada balasannya, luar biasa hebat itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kenapa kemudian Allah katakan kadzabta, engkau dusta? Bukankah kau bersedekah supaya dipanggil dermawan? Bukankah kau bersedekah supaya menjadi orang-orang yang dihormati strata sosialnya? Maka Allah perintahkan kepada malaikat untuk menyeret wajahnya ke neraka jahanam. Coba. Jadi kalau niat kalau tidak benar, rugi. Bukan hanya nggak dapat pahala, diseret ke neraka jahanam. Sama dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu juga gitu. Makanya saya termasuk ya menyayangkan gitu. Ada bapak-bapak sama istrinya datang bawa anak, Ustadz saya mau mondokin anak saya. Kenapa Pak? Saya pengen anak saya terkenal, jadi ustadz-ustadz yang terkenal. Saya katakan Bapak salah niat. Jangan tujuannya supaya jadi ustadz terkenal. Thalabul ilmi, menuntut ilmu ini adalah lillahi ta'ala. Kalau nanti perusahaan terkenal atau tidak terkenal, itu urusan lain. Tapi jangan diniatkan bahwa sekarang trennya adalah belajar untuk menjadi hafizul Quran. Maka banyak itu orang tua menyekolahkan di pondok-pondok tahfiz. Apakah bagus? Bagus. Tapi niatnya jangan hanya sekedar biar anak saya hafiz, bangga-banggaan dengan tetangganya. Wah, anak saya itu hafiz Quran. Nah, ini kan kurang tepat. Nah, sangat disayangkan. Amalannya bagus, niatnya tidak bagus, rugi. Udah Zan. Lanjut 5 menit. 5 apa 50? Ini baru intro nih, baru pembukaan. Menghadirkan niat di hati atau memotivasi sesuatu yang akan dilakukan untuk memperoleh pahala harus terwujud dalam batin seseorang. Untuk membedakan antara kebiasaan dengan pekerjaan yang ditujukan kepada Allah. Ini Pak, seringkali kalau bagi kita orang-orang yang lalai daripada mengingat Allah, ibadah hanya kebiasaan, tidak bernilai di sisi Allah Ta'ala. Hati-hati. Ada seorang ulama mengatakan ibadatul ghaflah adah, wa adatul yaqzah ibadah. Ini kaidahnya. Ibadahnya orang lalai dari mengingat Allah hanyalah adat kebiasaan. Yang perlu kita koreksi apa Pak? Kalau kita sholat, ayo sholat dengan baik. Coba perhatikan apa saja dalam rukun-rukun sholat. Perhatikan di sana sunnah-sunnahnya berdasarkan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Kalau kita acuh tak acuh, jangan-jangan sholatnya cuma kebiasaan. Ramadan, puasa seluruhnya,
Tapi jangan-jangan hanya kebiasaan adat bangsa kita karena mayoritas muslim. Tidak diniatkan dalam rangka beribadah kepada Allah. Kalau berniat dengan ibadah, yuk coba lihat bagaimana persiapan Rasulullah menyambut Ramadan. Contoh gitu ya. Dilihat. Nah, makanya supaya membedakan antara ibadah dan adat, niat yang saleh. Ikhlas dengan diiringi mutaba'atur Rasul, mengikuti petunjuk Rasulullah. Kebiasaan orang yang selalu ingat untuk mengingat Allah dan menghadirkan niat bernilai ibadah. Bahkan dalam hadis itu sampai makanan yang kau suapkan kepada istrimu itu adalah nilainya ibadah. Bahkan fi bud'in sadaqah. Sampai maaf ya, yang belum balik atau belum cukup umur, dalam mempergauli istri sedekah. Nah, ini luar biasa. Dalam persoalan kebiasaan, bahkan kesenang-senangan saja ibadah, makan ibadah, minum ibadah. Tapi makan dan minumnya diniatkan dalam rangka untuk menegakkan punggungnya agar mampu beribadah kepada Allah. Ini yang nanti akan bernilai. Baik, karena waktu jualah yang sangat membatasi kita. Jadi hadis ini kuncinya adalah bagaimana pahala Allah, semua karunia dari Allah tergantung daripada apa yang kita niatkan. Kita melakukan pekerjaan yang kecil, kalau niatnya saleh bisa mengantarkan ke surga. Ada orang masuk surga hanya gara-gara sedekah separuh biji kurma. Tapi ada orang yang masuk neraka walaupun dia sedekah dengan gunung Uhud yang terbuat dari emas sekalipun. Kuncinya adalah niat. Nah, makanya sedekahlah sekuat tenaga kita. Yang penting ikhlas. Jadi seikhlasnya. Masukin kotak. Kalau uang 50.000 masukin kotak, masuk mundur, maju mundur. Tapi giliran ke pasar 50.000 nggak cukup. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya pribadi dan juga jamaah sekalian. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahu a'lam bissawab. Ya, aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.